Halo semuanya, Wibu Fisika di sini, dan sekarang kita akan membahas soal OSN tingkat kabupaten kota atau OSK di bidang fisika tahun 2017 untuk soal nomor 6. Pada soal kali ini, kita akan melihat sebuah sistem statis yang terdiri dari sebuah rangkaian batang berbentuk T dan juga dua buah massa yang akan digantung pada sebuah poros, dan kita akan lihat bagaimana keadaan dari sistem tersebut. Seperti apa soalnya? Mari kita lihat. Ya, di sini kita punya dua buah batang seragam, ya. Walaupun saya melihat ini seperti tiga buah batang ya, yang berbeda, yang disusun seperti pada gambar berbentuk T, ya, berbentuk huruf T. Nah, di sini terdapat sebuah batang dengan panjang D yang dipasang tegak lurus pada dua batang lainnya, pada sebuah batang lainnya dengan panjang L1 ditambah L2. Nah, ini menurut saya akan lebih enak dilihat kalau ini sebenarnya merupakan susunan dari tiga batang ya. Jadi ada batang L1, batang D, dan batang L2. Ya, yang ketiganya disatukan ya. L1 dan L2-nya sejajar, namun yang panjang batang D-nya ini tegak lurus. Nah, kemudian massa total dari sistem batang ini adalah M besar ya, massa totalnya. Dengan sistem batang ini tuh memiliki rapat massa yang sama semuanya. Jadi dia punya rapat massa persatuan panjang yang sama, sebut saja lambda. Nah, di sini ujung batang D yang satu lagi, kan yang satunya digabungin dengan batang yang lain, dan ujung yang bebas disambungkan pada sebuah poros O yang licin. Nah, poros O ini akan saya gunakan sebagai titik pusat koordinat ya, itu 0,0,0 atau 0,0 saja pada soal ini. Nah, poros O ini licin dan pada ujung batang L1 dan L2 yang bebasnya dipasang dua buah massa yang berturut-turut. Di sini adalah massa M1 dan massa M2. Nah, kemudian batang ini dilepaskan dan ditahan sehingga pada keadaan setimbang ya. Setelah dilepas, sistem batangnya itu akan diam, namun posisinya agak miring, dengan batang D ya, batang yang tadi vertikal itu membentuk sudut ya, sekarang membentuk sudut theta terhadap garis vertikal. Nah, di sini kita punya percepatan gravitasi G yang ke arah bawah, dan yang ditanyakan pada soal adalah tentukan nilai tangan dari theta ya, tangan theta atau besar sudut theta yang dinyatakan dalam semua besaran di atas. Nah, di sini dari soal ya kita udah tahu nih ada dua batang seragam, sehingga rapat massanya sama ya. Rapat massanya sama sehingga kalau kita tahu total massa batangnya ya, total massa batang yang T ini, kita akan tahu besar massa per segmennya, masing-masing segmen dari segmen yang L1, segmen L2, dan segmen yang D. Nah, karena total rapat massa batangnya itu sama, ya kita punya lambda adalah M dibagi L1 ditambah L2 ditambah D. Ya. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa massa dari perbagian batang itu, kita punya massa M kecil 1 untuk bagian L1 adalah L1 dikali lambda. Lalu untuk massa kita punya L1 dikali lambda. Lalu kita punya massa M2 ya adalah L2 dikali lambda. Dan massa M kecil 3 untuk batang bagian D adalah D dikalikan lambda. Yang mana besarnya di sini kalau saya buka lambdanya adalah L1 dibagi L1 ditambah L2 ditambah D. Dikalikan M besar ya. Lalu untuk massa M2 adalah L2 dibagi L1 ditambah L2 ditambah D kalikan M. Lalu massa M3 adalah D dibagi L1 ditambah L2 ditambah D kali M. Namun untuk saat ini saya masih akan tuliskan sebagai M1, M2, M3 saja dalam perhitungan selanjutnya. Nah, di sini karena semuanya setimbang ya. Semuanya setimbang berarti
torsi torsi pada terhadap titik O ini, terhadap titik pusat koordinat ini adalah 0 ya, 1. Total torsinya adalah 0, sehingga dari hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 untuk rotasi kita akan punya sigma tau terhadap titik pusat koordinat atau terhadap poros O adalah 0. Lantas bagaimana jumlah dari setiap komponen torsi yang ada pada soal ini? Di sini kita punya 5 sumber gaya ya, 5 sumber gaya berat yang berbeda. Satu akan ada sumber gaya dari M1 di sini, dari M besar 1 ya. Lalu ada sumber gaya dari M kecil 1 ya, M1G. Di sini ada M besar ya, M1G, M besar 1G. Kita punya M2 kecil ya, M2 kecil G. Di sini kita punya M besar 2G, dan terakhir ada M3 ya. Di sini M3G. Yang mana masing-masing dari komponen gaya ini, 5 komponen gaya ini akan menghasilkan torsi terhadap titik pusat koordinat ini. Dia akan menghasilkan torsi yang mungkin searah jarum jam atau yang berlawanan arah jarum jam. Namun yang kita tahu totalnya itu adalah 0. Ya, untuk mencari besar torsi dari kelima gaya ini, kita akan gunakan definisi dari torsi yang dihasilkan sebuah gaya, yaitu R dikroskan dengan F. Dengan R ini adalah lengan momen, ya, panjang lengan momen dari gaya ke titik tangkap atau ke titik torsi itu ditinjau, dan F-nya ini adalah besar gaya yang kita tinjau. Nah, di sini kalau kita misalkan kita punya sebuah titik tangkap gaya di sini ya, O, lalu kita punya lengan momen ya, ini lengan momennya R, dan kita punya gaya F seperti ini. Yang gaya F-nya ini membentuk sudut theta di sini ya, membentuk sudut theta terhadap garis sejajar dari lengan momen. Nah, titik tangkapnya di sini, titik tangkap gaya, dan di sini kita tinjau rotasinya terhadap titik O. Nah, untuk mencari torsi ya, torsi yang diakibatkan gaya F di sini terhadap titik O, kita pasti akan gunakan si persamaan torsi ini. Namun karena ini merupakan perkalian dari vektor, ya, perkalian cross, ini umumnya cukup sulit untuk dilakukan pada gaya yang banyak, apalagi jika lengan momennya itu terlihat sulit untuk untuk didefinisikan. Sehingga kita bisa gunakan 2 metode untuk mempermudah pencariannya. Satu, kita bisa proyeksikan si lengan momennya, sehingga kita punya 2 komponen lengan momen. Satu lengan momen yang sejajar dengan gaya F, dan satu lengan momen yang tegak lurus dengan gaya F, di mana masing-masing besarnya ini untuk yang tegak lurus adalah R kali sin theta, dengan yang paralel adalah R cos theta. Nah, jika kita gunakan hal ini, lengan momen yang akan menghasilkan torsi itu adalah lengan momen yang tegak lurus dengan gayanya. Ya, sehingga untuk dari sini kita akan punya besar torsinya ya. Besar torsinya adalah R sin theta kali F. Dan ini hasilnya adalah R F sin theta. Untuk arahnya sendiri ini berarti ke arah searah jarum jam ya. Ke arah jarum jam yang saya tandakan ke arah putaran searah jarum jam. Kemudian untuk cara kedua, ini saya akan gambarkan lagi contoh sistemnya ini. Kita bisa lakukan proyeksi dari gaya, proyeksi dari si gayanya. Jadi kita tidak proyeksikan lengan momennya, kita proyeksikan gayanya. Nah, ini yang mungkin terlihat lebih jelas, yang lebih simple.
Dan nanti kita akan gunakan metode kedua ini untuk mencari komponen torsi dari setiap kelima gaya tadi. Kita punya satu komponen yang searah, yang paralel dengan lengan momen, yaitu F, besarnya F dikalikan cos theta, dan yang paralel adalah F kali sin theta. Sehingga pada kasus ini kita punya besar torsinya adalah R dikalikan F sin theta. Ya. Dengan dengan besarnya RF kali sin theta, dan arahnya itu searah jarum jam lagi. Nah, ini dua metodenya sama jawaban akhirnya, namun kita lihat saja yang lebih mudah untuk dicari mana. Untuk saya sih, saya lebih suka dengan metode yang memproyeksikan gaya. Sehingga pada kasus ini ya, pada kasus sistem statis ini, kalau saya gambarkan sistemnya di sini, ya kita punya di sini adalah M3 ya, M3 kecil, kita punya M1 yang besar ya, M1 besar. Di sini kita punya M2 besar ya, M2 yang besar. Di sini M3 kecil, M1 kecil, M2 kecil. Nah, kelima bagian massa ini akan menghasilkan gaya gravitasi ya, yang sudah saya turunkan sebelumnya, dengan besar masing-masing yang ke arah bawah adalah M besar 1G, M besar 2, M besar 2G, lalu di sini adalah M1 kecil ya, G, M2 kecil G, dan di sini adalah M3 kecil ya. Saya tulis agak bawah kepanjang, M3 kecil G. Kemudian di sini saya akan proyeksikan semua gaya ini ya. Di sini ada sudut tetanya, sehingga ini sudut theta, berarti di sini juga sudut theta nanti di sini. Di sini sudut theta juga. Oke, nah sehingga kita akan punya proyeksi, ada 10 total gaya jadi di sini. Satu adalah dari gaya M1, dari gaya M besar 1 ya. Kita punya di sini ada M besar 1, G, ini adalah komponen kosinusnya, dan ini adalah komponen sinusnya. M besar 1G sinus theta. Lalu di sini kita punya M besar 2G cos theta, dan yang ke arah bawah sini nanti ada M besar 2G sinus theta. Ini kita lakukan berulang kali ya, sehingga kita akan dapatkan 10 komponen, yang mana masing-masing ada 5 komponen ya, 5 komponen ke arah kanan bawah, dan ada 5 komponen lainnya yang ke arah kiri bawah ya, seperti ini. Di sini saya akan tinjau secara satu persatu. Oke, kita akan punya, saya gambarkan lagi di sini seperti ini ya, gambarnya kira-kira. Kita punya 5 komponen ke arah ke arah kanan bawah ya, ke arah kanan. Di sini, dan di sini. Ini adalah yang dari M1 ya, dari M1-nya, ini dari M besar 2, ini dari M besar 3, M kecil 1, ini M kecil 2, ini M kecil 3. Yang mana besar dari lengan momen untuk masing-masing. Untuk yang M1 besar ini adalah L1 ya, lengan momennya. Ini lengan momennya adalah L1/2. Ini lengan momennya adalah L2 untuk M besar 2, dan lengan momen untuk M kecil 2 adalah L2/2. Lengan momen dari M3 bagaimana? Gaya dari M3 ini lengan momennya adalah 0 ya. Lengan momen ini 0, sehingga nanti torsinya hanya berasal dari komponen 4 gaya saja. Nah,
total torsi ya dari yang ke arah kanan bawah ini. Ya, ini kita punya M1 ya. Ini karena ke arah kanan bawah semua, sehingga kita akan punya satu faktor yang sama, yaitu G cos theta. Ya, ini semuanya faktornya sama, G cos theta. Nah, ini akan dikalikan, ini saya tulis di bawah, 1 M1 kali L. Oh ya, maaf, di sini saya nyatakan arah yang berlawanan jarum jam ya. Jadi kalau kita punya torsi yang arahnya berputar seperti ini, itu tandanya positif. Sehingga kita punya M1 kali L1 ditambah M kecil 1 kali L1 per 2. Nah, ini dikurang M kecil 2 L2 per 2 dikurangi M2 M2 dikalikan L2. Ini adalah total torsi dari dari arah yang kanan bawah. Untuk komponen yang arah ke kiri bawah, ya, ini sama saya gambarkan lagi sistemnya. Kita punya di sini adalah M3, M kecil 3, M kecil 1, dan M kecil 2. Ini M besar 1, ini M besar 2. Ini kelima gayanya. Ini yang M1 ke arah sini. Ini semuanya ke arah yang sama ya. Ini semuanya segaris. Semua segaris. Ini juga M2 segaris. Ini M1, M besar 1, M kecil 1, M kecil 2, M besar 2. Dan terakhir kita punya yang dari M3 ya. Ya, ini dari M3. Dengan besar lengan momen masing-masing. Ya, ini lihat ya. Lengan momen masing-masing untuk 4 gaya ini, lengan momennya sama-sama D. Sama-sama D. Yang tegak lurus. Dan ini lengan momen untuk M3 adalah D per 2. Sehingga total torsinya ya. Total torsi pada arah kiri bawah adalah G sin theta, ya ini faktor umum. Ya, ini bakal dikalikan D dikali M1 tambah M kecil 1 tambah M kecil 2 tambah M besar 2 ditambah M kecil 3 D per 2. Nah, satu lagi ini arahnya kemana? Diperhatikan kalau arah dari ke-5 gaya ini ke arah yang searah jarum jam. Sehingga di sini saya tulis sebagai tanda minus di depan. Oke. Barulah kita akan jumlahkan kedua torsi ini ya. Sigma torsi pada titik O adalah 0. Kita akan punya sigma torsi pada arah kanan bawah ditambah pada arah kiri bawah ya, ke arah kiri dan ke arah kanan adalah 0. Kita punya satu di sini adalah G cos theta dari M besar 1 L1 ditambah M kecil 1 L1 per 2 dikurang M kecil 2 L2 per 2 dikurang M besar 2 L2 ditambah, dikurang sekarang G sin theta dikalikan, ini saya bisa faktorkan D keluar semuanya ya. D dikalikan sebentar. Saya bisa faktorkan D ya dari semua ruasnya ini. Kita punya M minus G sin theta kali D dikalikan M besar 1, M kecil 1, M kecil 2, M besar 2 ditambah terakhir adalah setengah dari M kecil 3. Ini semuanya sama dengan 0. Sama dengan 0 untuk semuanya di sini. Ini pertama kita bisa lihat kalau G ya, faktor G-nya ini hilang. Faktor G-nya hilang dan kita bisa pindahkan kedua ruas untuk untuk sin-nya saya tahan di ruas kiri ya.
Untuk sinnya saya tahan di ruas kiri sehingga kita punya minus sin theta kali D M besar 1, M kecil 1 tambah M kecil 2 ditambah M besar 2 ditambah setengah M3, M kecil 3 sama dengan minus cos theta ya, dikalikan M besar 1 L1 ditambah M kecil 1 L1 per 2 ditambah dikurang di sini adalah M kecil 2 L2 per 2 dikurang M besar 2 L2. Nah, ini kita sudah dapat persamaan akhir yang kita inginkan. Lihat di sini keduanya sama-sama minus sehingga saya bisa kalikan minus di kedua ruas. Dan saya bisa kalikan silang ya, sehingga kita punya saya pindah ruaskan si kosinus ke ruas kiri dan suku D dikalikan yang panjang ini ke ruas kanan. Sehingga kita punya sinus theta per cos theta adalah M1 L1 ditambah M kecil 1 L1 per 2 dikurang M kecil 2 L2 per 2 dikurang M besar 2 L2 dibagi D dikali M besar 1 tambah M1 tambah M2 tambah M besar 2 ditambah setengah M kecil 3. Ini belum jawaban akhirnya. Ini sudah berbentuk tan theta, namun ini yang di atas belum jawaban akhirnya karena kita masih harus substitusikan nilai M kecilnya ya, setiap komponen. Dimana kita tahu kalau M1-nya itu berasal dari komponen L1, M kecil 2 berasal dari komponen L2, dan M3 berasal dari komponen D. Sehingga kalau kita jumlahkan ya, kita substitusikan semuanya, ini akan panjang ya. Ini adalah M1 kali L1 ditambah setengah kali L setengah kali L1 kuadrat per L1 tambah L2 tambah D dikurangi setengah kali L2 kuadrat per L1 tambah L2 tambah D dikurangi M2 L2 dibagi ini dikalikan M ya. Kalikan M, di sini kalikan M. Jangan lupa. Dibagi D dikalikan M besar 1 ditambah L1 M per L1 tambah L2 tambah D ditambah L2 M besar dibagi L1 tambah L2 tambah D ditambah setengah D kali M per L1 tambah L2 tambah D. Ya, ini seperti ini. Ini bisa disederhanakan, namun ini adalah jawaban akhir yang sudah sesuai dengan besaran-besaran yang dinyatakan pada soal. Ini bisa disederhanakan seperti apa? Dengan dikali faktor L1 tambah L2 plus D di kedua bagian pecahan. Ya, sehingga ini terlihat lebih jelas seperti apa bentuknya. Namun ini sudah cukup untuk dijadikan jawaban. Ya. Dan inilah jawaban akhir dari soal ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat, informatif, dan juga edukatif untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!